setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku padamu. Bukakanku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintah-Mu, maka ku tak mendapat malu, seperti yang tertulis dalam perintah-Mu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik
pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhanlah penopang bagi orang yang jatuh, Dialah penegak bagi semua yang tertunduk. Mata semua orang menantimu Tuhan, memberi makan dan kenyangkan semua yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, kasih setianya penuh di tiap karyanya. Tuhan pun dekatlah pada tiap orang yang dengan setia berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan memenuhi hasrat orang yang taat, Dia dengar ceritanya dan kan menolongnya. Tuhan pun menjaga yang mengasihinya, namun orang fasik kan dibinasakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Selamat malam dan selamat mengikuti kebaktian online di DKI Kosambi Bali. Warta Lisan kebaktian online malam Natal Kamis 24 Desember 2020. Kebaktian online malam Natal hari ini dilayani oleh Pendeta Immanuel Adam dari DKI Wahid Hasim. Majelis Jemaat dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Kebaktian online hari ini menggunakan liturgi khusus masa raya Natal yang disusun oleh DKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Jemaat dan simpatisan dapat mengikuti kebaktian Natal yang akan diselenggarakan secara online besok pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 9 WIB pagi. Sekian pembahasan hari ini, kita akan bersaat film sejenak. Tebu sumatmu Israel.
berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Sang Terang Dunia. Immanuel Tuhan beserta kita. Ia hadir di tengah kita. Marilah kita berhimpun dan menyembah Dia Tuhan kita dengan bangkit berdiri. Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah nyalakan lilin Kristus yang ada di rumah kita masing-masing. Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, pada saat kita harus hidup dan menjaga jarak, malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, dan kesendirian, Ia lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Pada saat kita tidak dapat merayakan Natal di gereja, Ia hadir di rumah kita malam ini, di tengah-tengah keluarga kita. Marilah kita hayati kembali sabda malaikat, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di kemalaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bersama bersyukur
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, kami sujud di hadapan-Mu di malam Natal ini untuk mengingat kembali akan kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ajar kami mengerti firman-Mu, ajar kami menghayati firman-Mu, ajar kami untuk mampu melakukannya, dan ajar kami untuk jadi pelita-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersandar. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya 9 ayat yang kedua sampai dengan ke-7. Engkau telah menumbuhkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab hook yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allahmu, nyanyikan nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melelehkan kemenangan. Seluruh alam masalah apa, tetapi Tuhan tercipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan Allah.
pujilah Tuhan Allahmu. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraknya, sebab Dia akan menganugerahmu dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua terambil dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 mencatat demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh Yudea. Di sini disebutkan dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, sedemikian firman-firman Tuhan yang boleh kita baca, kita dengarkan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Oh
All is bright, round young virgin, mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep with heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error hiding, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angels' voices. O night divine, O night when Christ was born. O night divine, O night divine. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biasanya malam Natal itu banyak dikunjungi oleh anggota jemaat, baik yang setiap hari Minggu datang ke gereja, maupun yang 3 bulan sekali karena perjamuan kudus, atau juga orang Kristen yang setahun sekali datang. Namun di balik semua itu, saya dapat memahami mereka rindu untuk datang pada Tuhan, Sang Juru Selamat mereka, di mana mereka mengingat kembali kelahiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan mereka. Menurut saya, pandangan ini tidak salah sih. Karena setiap orang, yaitu orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, akan selalu rindu untuk datang pada Tuhan. Dan pada malam Natal ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali merenungkan ulang, memeriksa diri kita, memahami arti kedatangan Kristus menurut Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 14. Ada beberapa catatan saya di sini sehubungan dengan
Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Yang pertama, Tuhan itu tidak pernah tidak. Sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah tidak untuk memenuhi janjinya. Terus di dalam Mika, kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama dicatat, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Firman ini diucapkan jauh sebelum Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Yesus, maksud saya di sini, Yusuf dan Maria saat itu ada di Nazaret. Seharusnya Yusuf, Maria sungguh-sungguh menunggu kelahiran Yesus itu di Nazaret. Namun janji Tuhan tidak boleh, tidak harus digenapi. Dengan memakai Kaisar Agustus yang memberikan perintah untuk mendata ulang semua penduduk di bawah jajahannya untuk didata kembali. Mau tidak mau, Yusuf dan Maria harus ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah Tuhan juga berfirman kepada kita dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Ketika firman itu kita imani, firman itu kita amini, maka firman itu akan bekerja. Dan dikatakan di sana, dia akan berhasil. Jadi janji Allah itu ya dan amin. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita selama ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini? Begitu banyak janji-janji Tuhan yang tidak kita ingat lagi. Mengapa? Karena begitu banyak hal yang membuat saudara gelisah, begitu banyak hal yang membuat saudara takut, begitu banyak hal yang membuat saudara tidak lagi tenang dalam hidup ini. Saudara, kadang Tuhan mau menunjukkan kembali janjinya pada saudara. Dan kadang Tuhan mau sungguh-sungguh menyatakan janjinya dalam hidup saudara. Kadang Tuhan memakai orang lain, bahkan orang yang tidak mengikut Tuhan, seperti Kaisar Agustus. Amsal 21 ayat yang pertama catat, hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana Tuhan mau. Artinya Tuhan mampu menggerakkan siapa saja untuk mewujudkan apa yang menjadi janji dan kerinduannya. Saudara, pernahkah saudara bayangkan Elia, sang nabi besar Tuhan, pada saat dia lari dari kejaran Isabel, istri Ahab yang mau membunuh Elia? Dia berada di gua, dia kelaparan. Namun apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengirim burung gagak untuk memberi makan Elia. Janji Tuhan, Tuhan menyatakan, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Kenapa bukan orang-orang yang mengasihi Elia yang datang untuk memberi makan pada Elia? Kenapa Tuhan tidak memakai orang-orang yang cukup dekat dengan Elia, yang bisa memberi makan Elia saat itu dalam pelariannya? Tuhan punya cara sendiri. Tuhan punya rencana sendiri. Dia memakai burung-burung gagak karena Tuhan ingin membuat Elia, saudara dan saya, mengakui kebesaran, kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Saat saudara bergumul, saat saudara menghadapi kekhawatiran dan ketakutan saudara, Tuhan punya cara sendiri untuk menolong saudara. Saudara, pertanyaannya sekarang adalah, sebenarnya apa sih janji Tuhan ini? Di dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 dari Injil Lukas pasal yang kedua dicatat, jangan takut. Ini janji yang pertama, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini
sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Mesias itu sendiri. Yang dijanjikan Tuhan itu dikatakan lagi Tuhan. Jadi banyak orang mengatakan, kapan Yesus menyebut dirinya Tuhan? Kapan Alkitab menyebut Yesus itu Tuhan? Malaikat Tuhan sendiri mengatakan juru selamat Kristus Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan takut. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang membuat kita tidak bisa mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita, lahir dalam hidup kita adalah ketakutan kita. Takut akan masa depan, khawatir dengan pandemi ini yang belum berakhir, khawatir dengan ini itu dalam perjalanan hidup saudara. Saudara, ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban dan kasih. Kata ketertiban di sini, saudara, dalam bahasa aslinya penguasaan diri, pengendalian diri. Jadi ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak ingin hidupmu dikendalikan oleh ketakutan. Tuhan tidak menginginkan engkau sungguh-sungguh tunduk pada ketakutan. Tapi Tuhan mau menolong engkau untuk keluar dari ketakutan. Itu sebabnya mengapa Yesus hadir dan tinggal diam dalam hidupnya. Dia mau mengusir ketakutan ini. Dan Tuhan mau menciptakan kekuatan. Roh, di sini dikatakan roh, ruh, dinamik, artinya sebuah kekuatan, kemampuan untuk bisa mengatasi ketakutan. Dan dikatakan lagi roh ketertiban, artinya engkau dimampukan untuk mengendalikan dirimu dari ketakutan. Itu janji Tuhan yang pertama. Janji Tuhan yang kedua, seperti yang dicatat dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, Tuhan menjanjikan hadirnya Sang Raja Damai. Artinya, saudara, dalam hidup ini nggak ada damai di antara kita dengan Tuhan. Kalau dia mengatakan kata damai di sini adalah terpisahnya kita dari Tuhan. Artinya tidak ada sebuah hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Itu disebabkan karena dosa. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa memisahkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Sehingga saudara setiap kali tidak bisa berpikir seperti yang Tuhan mau. Saudara membiarkan hidup saudara dikendalikan oleh pikiran-pikiran saudara yang terbatas. Pikiran-pikiran saudara yang lemah. Tidak punya daya kekuatan. Saudara, Yesus mengatakan dunia ini gelap karena dosa. Karena tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi terang. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Jadi janji Tuhan yang kedua di sini, Tuhan mau datang ke tengah-tengah dunia ini, mau menciptakan damai lagi di antara hati saudara, pikiran saudara, dengan damai yang ada dalam pikiran dan hati Tuhan. Sehingga saudara bisa datang kepada Tuhan, saudara bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam sukacita dan damai sejahtera. Itu janji Tuhan yang kedua. Janji Tuhan yang ketiga adalah di dalam hubungan damai itu, saudara dimampukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Firman-Nya, dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti saudara tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saudara tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan. Saudara tahu apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan. Saudara hidup bersama dengan Tuhan berarti siap menjalani setiap pergumulan
kesulitan hidupmu di dalam Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap perkara yang engkau hadapi dalam hidup ini. Artinya bahwa janji Tuhan itu mau dinyatakan melalui perjalananmu bersama dengan Tuhan. Coba saudara refleksikan sebentar ke masa lalu. Bagaimana saudara harus melewati situasi yang sulit. Dan saat itu saudara takut dan gemetar. Namun Tuhan meneduhkan badai dengan caranya di waktunya. Sehingga saudara bisa melewati semua itu. Dan itu yang dialami Rasul Paulus. Sehingga Paulus mengatakan percobaan-percobaan yang kamu alami itu biasa. Namun saat engkau tidak sanggup menanggungnya, Tuhan membuka jalan keluar di sana. Saudara, ini 3 janji. Jangan takut. Dan ingat bahwa Tuhan sudah mau berdamai dengan saudara. Hiduplah dalam damai Tuhan. Yang ketiga di sini, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Saudara, yang terakhir yang ingin saya sampaikan di malam Natal ini, saudara. Janji Tuhan ini memberikan saudara tugas. Apa itu, saudara? Satu ketika dalam sebuah persekutuan remaja, ada beberapa anak-anak remaja bertanya demikian. Oh, kenapa malaikat hanya memberitahu janji Tuhan ini hanya pada beberapa gembala saja? Tidak semua gembala. Bahkan tidak juga kepada semua orang di muka bumi. Bukankah lebih mudah seperti itu? Saudara, sangat jelas maksud Tuhan di sini, saudara. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi malaikat saat itu memberitakan kesukaan besar kepada para gembala, supaya para gembala menyampaikan kabar sukacita ini kepada seluruh umat di dunia ini. Tuhan mau memakai manusia, bukan malaikat, untuk mencapai tujuan akhir. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk jadi pelita Tuhan. Ada lagi yang bertanya, oh, bukankah ini tugas pendeta, tugas para penatua, tugas orang-orang yang terdidik untuk hal itu? Jawab saya jelas, saudara. Tuhan mau setiap kita, siapapun saudara, baik saudara orang pandai, baik saudara orang miskin, baik saudara orang kaya, baik saudara apapun kondisi saudara, Tuhan ingin pakai saudara untuk jadi alat. Itu sebabnya, saudara, Tuhan memilih para gembala, orang yang hina, orang yang gak bisa dipakai untuk menjadi saksi di pengadilan. Dan Tuhan mau mengatakan dalam firman-Nya 1 Korintus 1 ayat yang ke-29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang membegahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin kesombongan itu ada dalam setiap kita saat kita menjadi alat Tuhan. Rasul Paulus mengatakan lagi dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Saudara, jadi jelas, seorang yang mau menjadi terang Tuhan, seorang yang mau menjadi alat Tuhan, dia adalah seorang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan selalu mengatakan siapapun aku, siapapun mereka yang dipakai Tuhan, pakailah kami Tuhan untuk jadi terang dan garammu, sehingga Injil sukacita itu sungguh sampai kepada setiap orang, baik melalui perkataan kami, baik melalui tindakan-tindakan kami. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita dalam Injil Lukas pasal 2. Ingat, ciri-ciri orang yang dihadiri Kristus dalam hidupnya. Seperti apa sih Yesus yang lahir dalam hidup seseorang? Orang itu adalah orang yang membuka diri pertama-tama untuk Kristus, sehingga orang itu menyembah Dia. Saudara, menyembah di sini berarti siap untuk mempersembahkan yang paling berharga dalam hidupnya untuk Tuhan. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Tuhan katakan, serahkan itu pada Tuhan, yaitu hidup. Sekali lagi, hidup.
Serahkanlah hidupmu pada Tuhan sebagai persembahan, kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 12. Yang sungguh-sungguh diperuntukkan bagi Tuhan. Dan orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, yang kedua berarti dia siap untuk diperintah oleh Tuhan. Siap untuk dipimpin oleh Tuhan. Bukankah firman yang mengatakan saudara dalam Injil Matius pasal yang ke-6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya cari dulu pimpinan Tuhan, tunduk dulu pada Tuhan. Maka perjalananmu akan menjadi sebuah perjalanan yang indah di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang selalu akan mendengar nasihat Tuhan. Dia selalu mencari pesan Tuhan. Dan itu yang menjadi pedoman hidupnya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang percaya pada kuasa, kekuatan dan kasih Tuhan. Sehingga dia tidak selalu mengandalkan kekuatannya, tetapi juga kekuatan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan menyatakan, ada bagian saya, ada bagian Tuhan. Itulah yang membuat orang-orang yang Yesus itu lahir dalam hidupnya selalu hidup dalam damai dan sukacita. Saya harap berita Natal hari ini boleh menjadi kekuatan buat saudara sekalian. Amin. Kebaikanmu kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih kau mengasihiku. Kebaikanmu kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan semua
Jemaat diundang untuk berdiri bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat. Marilah kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Rabb langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang kita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita bersama-sama dengan kuasa Allah. Bapak Saudara, terima kasih di malam Natal ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Maha mendekat dan Tuhan mau lahir dalam hidup kami, sehingga kami mampu mengenyahkan ketakutan berada dalam Tuhan, dan kami boleh mendapatkan damai dengan Tuhan. Kami dapat datang kepada Tuhan dengan tidak ada lagi beban dosa, dengan tidak ada lagi tekanan-tekanan, karena Tuhan memberikan kepada kami kekuatan janji yang terus akan menyertai kami, menyelamatkan kami sampai pada kekekalan. Tuhan Yesus berkati gereja, berkati Kosambi Baru. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan. Tuhan juga yang tolong, Tuhan juga yang berikan kepada para pendeta, para penatua, para aktivis, agar mereka semua dipakai Tuhan, memampukan Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan, sehingga melalui mereka pelayanan-pelayanan yang ditanggung mereka memberikan damai dan sukacita Tuhan untuk setiap orang yang dilayani. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, menantu, cucu-cucu kami. Tuhan sertai mereka semua, agar mereka boleh selalu hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam mereka. Tuntun mereka ke masa depan, berikan kepada mereka sukacita dan damai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan terus menerus bersama mereka, memampukan pemerintah, agar melalui pemerintah pandemi yang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia mampu diatasi. Dan kiranya Tuhan berikan kepada mereka juga kebijaksanaan. Tuhan berikan kepada mereka juga hati yang sungguh-sungguh ingin melayani bangsa. Bapak di sorga, kami juga berdoa pada saat ini. Secara khusus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga setiap upaya pengobatan yang dijalani boleh sungguh-sungguh membawa kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan juga yang sertai setiap saudara-saudara kami yang bertumbuh baik dengan pekerjaannya, usahanya sendiri, agar mereka boleh menemukan jalan keluar di tengah-tengah tidak ada jalan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya dalam syafaat ini kami mau menyerahkan diri kami, pertumbuhan kami dan masa depan kami seluruhnya ke dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan yang telah memberi kita hadiah terbesar, yaitu hidup yang kekal. Pemazmur dalam Mazmur 30 ayat yang keempat sampai kelima berseru, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya.
dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA atas nama GKI Kosambi Baru dengan nomor rekening 593 030 1045. Kita nyanyikan Hai Kota New Bethlehem. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tak lupa juga kami berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga dapat menerangi setiap langkah hidup kami ke depannya. Bapa di surga, tadi pun kami telah memberikan dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau juga yang memberkati tangan-tangan yang memberikan, maupun tangan-tangan yang akan mengelolanya, supaya dengan persembahan ini dapat menjadi bukti nyata kasih-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa dan ungkapan syukur kami. Amin. Saudara yang di rumah, marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita di tempat kita masing-masing berada. Inilah cahaya Kristus, terang Kristus yang mau hadir dalam hidup saudara. Malam Kudus. Ku
Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kelahiran-Mu kami peringati agar sungguh-sungguh melalui peringatan ini Engkau sungguh-sungguh hadir, lahir dalam hidup kami, menjadi terang bagi kami yang menyelamatkan hidup kami. Kami siap membuka pikiran dan hati kami untuk Engkau hadir dalam pikiran dan hati kami. Topang dan tuntun kami menjadi terang seperti lilin yang menerangi orang-orang yang ada di sekitar. Pakai kami untuk jadi alat menjadi terang di mana pun kami berada. Dengan harapan kami ini Bapa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama kita beribadah. Saudara-saudara, kita masih berada di dunia yang telah terkendali. Dunia yang masih diselimuti virus dan porak-porandakan hidup manusia, yang memunculkan krisis, penderitaan, kerusuhan, dan kekerasan di berbagai penjuru. Namun demikian, percayalah bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Biarlah kasihnya mencairkan hati kita yang beku karena dirundung ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah kita menjalani dunia yang dingin dan gelap ini dengan tetap berpengharapan dengan hati bersyukur. Mari siapkan. Jaga
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Dan pujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus Sang Surya kebenaran yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas kamu dan tetap bersamamu kini dan selamanya. Haleluya. Haleluya.